Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini kembali kita akan bahas putaran Bitcoin dan akhirnya Bitcoin menunjukkan secercah harapan ya guys. Kita melihat Bitcoin kembali break di atas 20.000. Kita bakalan bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian ekspektasinya untuk beberapa hari ke depan seperti apa. Namun sebelum itu kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 901 miliar dolar atau naik sekitar 4,35%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.200-an, Ethereum 1151, BNB 233, XRP 0,32, Cardano 0,46, Solana 35, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,069 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 2,sekian% hingga kurang lebih 9%. Top performernya adalah Solana dengan kenaikan 9,67% ke 35,80 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, ini juga bisa jadi merupakan salah satu penyebab kenapa Bitcoin recover hari ini, guys. Karena ada sedikit sentimen positif dari Celsius. Disampaikan di sini, Celsius pays down 143 million in DAI loans since July 1st. Jadi seperti yang kalian ketahui, guys, beberapa minggu yang lalu ada kekhawatiran bahwa Celsius itu bakalan ke liquid posisinya. Mereka mempunyai satu posisi yang terleverage atau ada leverage-nya. Simpelnya, ketika kalian trading menggunakan leverage, itu kalian kayak meminjam uang ke exchange untuk mempunyai daya beli yang lebih tinggi. Nah, Celsius melakukan hal tersebut di Maker Protocol. Dan posisi likuidasi mereka itu di 20.000 dolar beberapa minggu yang lalu. Sehingga, karena adanya ketakutan akan likuidasi, Celsius mencoba segala cara untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, sehingga mereka bisa membayar ke Maker Protocol. Tujuannya apa membayar ke Maker Protocol? Untuk menurunkan titik likuidasi mereka dari yang awalnya 20.000 ke kemarin sempat 16.000, sempat ke 12, dan sekarang sudah mencapai di bawah 5.000 dolar. Jadi tentunya sekarang kita bisa kategorikan Celsius harusnya udah lumayan aman ya dari likuidasi, karena titik likuidasinya itu sekarang udah di bawah 5.000 dolar. Dan mereka dari tanggal 1 Juli sampai sekarang sudah membayar kurang lebih 142,8 juta dolar dalam bentuk DAI kepada si Maker Protocol. Oke, jadi untuk kekhawatiran ini seharusnya sekarang udah mulai memudar ya guys. Dari yang awalnya orang-orang takut pemain-pemain besar ini semua ke liquid, ya otomatis kita bakal ngelihat harga dropnya tiba-tiba cukup parah gitu ya, kalau misalnya sampai titik likuidasinya tersentuh. Tapi untuk sekarang, kita melihat titik likuidasinya udah mencapai 4.966. Jadi harusnya, gitu ya, harusnya si Celsius bakalan aman nih guys. Kalaupun kita melihat Bitcoin terus-menerus drop gitu ya, saya agak sulit gitu membayangkan kalau misalnya Bitcoin bisa drop sampai di bawah 5.000 dolar gitu ya. Tapi tentunya saya nggak berani katakan pasti tidak drop sampai segitu, tapi menurut saya probabilitasnya sangat kecil kita nyampe ke sana gitu guys. Tapi pun kalau nyampe ke sana, saya rasa waktunya tidak akan sekejap. Perlu waktu berbulan-bulan gitu guys. Kalaupun memang kita melakukan hal tersebut. Dan itu mungkin udah cukup waktu bagi Celsius untuk mengumpulkan uang lagi dan membayar debt-nya atau utangnya kepada Maker Protocol sehingga titik likuidasinya kembali turun. Gitu ya. Jadi untuk sentimen negatif dari Celsius sekarang harusnya sudah mulai memudar ya guys. Jadi ini adalah berita positif pertama. Dan sekarang kita bakalan coba ulik-ulik dari segi data on-chain. Ini dari Glassnode ya guys. Dan di sini judulnya agak menggelitik gitu ya. The Expulsion of Bitcoin Tourists. Atau pengusiran turis-turis Bitcoin. Orang-orang yang hanya datang ke Bitcoin hanya karena mendengar tetangga-tetangganya mengatakan dia sudah cuan di Bitcoin 200%, 300%, atau dengar-dengar dari rekan-rekan kerjanya misalnya. Padahal mereka tidak ngerti sama sekali apa itu Bitcoin, kenapa saya harus beli Bitcoin, kenapa belinya harus di harga segini. Semuanya tidak mereka lakukan, mereka hanya pengen intinya cuan. Dengan cara apa? Membeli. Padahal bisa jadi mereka belinya itu di top sebuah bull market. Nah, untuk sekarang, secara data on-chain, menurut Glassnode, kita sudah mengusir orang-orang tersebut. Semuanya hampir sudah kecuci.
orang-orang yang datang hanya untuk mendapatkan cuan, tapi tidak mengerti sama sekali apa itu Bitcoin. Jadi turisnya semuanya udah pada diusir gitu. Sisa orang-orang yang memang long-term holder, yang mempunyai keyakinan bahwa Bitcoin ini adalah aset masa depan. Dan di sini disampaikan, Bitcoin has locked in one of the worst monthly price performance in history, with price trading down 37.9% in June. Jadi kita closing monthly candle kemarin itu merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Bitcoin dengan penurunan sebesar 37,9% hanya dalam waktu 1 bulan. Oke, nah sekarang kita bakalan lihat dari segi data on-chain-nya. Kenapa disampaikan tadi itu bahwa para turisnya Bitcoin itu udah pada keluar semua gitu ya. Nah yang pertama kita melihat dari monthly performance dulu. Ini ada yang disampaikan kemarin gitu ya, bahwa sepanjang sejarah Bitcoin kita sebenarnya baru sekali gitu ya melihat ada monthly candle yang langsung minus 37,9%, paling parah. Semenjak tahun 2011. 2011 sempat menyentuh area yang sama, guys. Tapi ini juga merupakan yang salah satu yang terburuk. Oke, di 2011 kita malah mendapatkan 3 kali gitu, guys. Ada 3 monthly candle yang kurang lebih dropnya 30-an%. Tapi sisanya udah nggak pernah lagi nyentuh area-area segini. Oke, baru sekarang lagi kita melihat ada minus 37,9%. Nah, yang menariknya kalau kalian perhatikan, memang kita bisa melihat ya, ada diminishing return yang terjadi di Bitcoin. Dari cycle ke cycle, kita melihat kenaikannya itu tidak lagi sekencang dulu-dulu gitu, guys. Ini ditunjukkan di sini, oke. Ini spike hijau ini adalah positive performance-nya atau persentase kenaikannya gitu per bulannya. Nah, kalau kalian perhatikan dari waktu ke waktu memang ini terus menurun. Jadi itulah kenapa gitu ya, kalau bagi kalian-kalian yang berinvestasi di cryptocurrency, tetapi modalnya masih kayak pas-pasan gitu ya, ya memang Bitcoin merupakan salah satu aset yang paling aman lah ya di dunia kripto. Tapi kalau misalnya kalian mengharapkan untuk bisa menjadi kaya raya melalui Bitcoin, sedangkan modal kalian terlalu kecil, itu menurut saya sudah kurang realistis gitu guys. Anggaplah Bitcoin bakalan naik di cycle berikutnya, itu nyampe ke $100.000. Dari yang awalnya mungkin $20.000 anggapan. Itu hanya kenaikan sekitar 500% guys. Oke, walaupun secara persentase itu gede banget gitu. Tapi kalau misalnya kalian hanya mempunyai modal, misalnya anggapannya 10 juta gitu ya, 10 juta. Lalu kalian berharap kaya raya dari Bitcoin di cycle berikutnya. Itu agak kurang realistis menurut saya. Karena kalaupun kalian mempunyai uang 10 juta ya, kalaupun naiknya 1000%, itu nyampe cuma kayak 100 juta gitu guys. Jadi memang kalau misalnya kalian berinvestasi di kripto, ya kalian harus sesuaikan juga dengan budget kalian gitu. Kalau misalnya kalian mempunyai modal yang pas-pasan dan kalian mempunyai target cuan yang terlalu tinggi, ya itu mungkin harus dikurangin. Atau cara lain ya tentunya kalian jangan semuanya ditaruh di Bitcoin. Kalian harus taruh di altcoin juga, taruh yang middle cap dan micro cap. Karena micro cap dan middle cap itu yang biasanya bisa menghasilkan 100 kali, 1000 kali, ada yang sampai 10.000 kali. Tapi tentunya kalian tidak akan tahu yang mana gitu ya. Jadi kalian tentunya harus melakukan riset dan melakukan diversifikasi ke beberapa project-project yang menurut kalian solid dan mempunyai prospek yang bagus ke depannya. Sehingga kalau misalnya ada salah satu saja yang misalnya naik 1000 kali lipat, yaitu udah bisa menghasilkan kalian cuan yang luar biasa besar. Gitu ya, tapi tentunya datang dengan resiko. Kalau kalian investasi di microcap, ya ada kemungkinan rug pull juga ada gitu ya, kemungkinan projectnya tidak berjalan juga ada, semuanya datang dengan resiko. Jadi ini tergantung profil resiko kalian masing-masing, kalian harus sesuaikan dengan budget yang kalian punya gitu. Kalau misalnya kalian mempunyai budget yang sudah lumayan, udah besar banget, miliaran anggapannya, ya kalian investasi di Bitcoin dan juga Ethereum saya rasa juga udah cukup gitu. Tapi kalau misalnya kalian baru beberapa juta investasinya atau puluhan juta, saya rasa kalian harus sedikit lebih fleksibel dan mulai masuk juga ke area-area altcoin yang microcap gitu ya. Tapi mungkin sekarang belum saatnya. Biasanya microcap itu baru akan bergerak ketika yang lain-lain udah meroket semuanya. Jadi itu baru saat-saatnya kalian melakukan riset dalam untuk project-project microcap kira-kira yang prospekkan yang bagus yang mana, baru mungkin kalian sebar sedikit ke project-project tersebut. Gitu ya. Nah, mungkin agak sedikit out of topic tadi, tapi itu menurut saya penting untuk saya sampaikan. Nah, ini yang di
sampaikan tadi, kenapa para turis itu udah diusir semuanya? Karena number of active addresses atau jumlah alamat yang masih aktif itu sekarang udah berkurang drastis. Kalau misalnya kalian perhatikan, ketika di tahun 2021 kita itu mencapai 1,24 juta address yang aktif. Sedangkan untuk sekarang itu udah drop hingga 870.000. Oke, jadi ini penurunannya cukup signifikan gitu ya, dan kalau kita lihat memang ini masih dalam keadaan tren yang menurun gitu. Jadi kita masih bisa melihat ini terus menurun ya guys. Apalagi kalau misalnya kita melihat Bitcoin sideways selama berbulan-bulan, itu yang biasanya membuat sebagian besar orang itu udah kayak, aduh ya udah deh, mending saya jualan aja deh. Lama banget nunggunya gitu. Nah, itu bisa membuat semakin banyak turis yang bakalan diusir gitu, dan number of active addresses-nya bisa semakin drop gitu ya. Dan untuk number of active entities juga sama, kita melihat penurunan yang sangat signifikan dari yang 432.000 awalnya, sekarang ya mungkin mencapai hanya 200-an ribu. Hampir setengah penurunannya. Jadi aktivitasnya sekarang kalau kita lihat sangat berkurang. Tapi tentunya kalau kita lihat secara psikologi gitu, hal inilah yang kita tunggu-tunggu gitu guys. Ketika orang-orang lagi udah males gitu investasi di kripto, orang-orang udah teriak-teriak kripto itu scam, orang-orang teriak bahwa kripto itu adalah Ponzi dan lain sebagainya, itulah biasanya saat-saat yang tepat gitu untuk kita masuk ke market. Karena kalau ketika kalian masuk ketika market sedang euforia, itu justru biasanya kita udah beli dekat-dekat top. Justru ketika orang semuanya pesimis, itu adalah saat-saat biasanya harga-harga koin itu pada murah semua. Oke? Dan untuk Bitcoin Entity Net Growth, saya rasa ini tidak perlu kita bahas. Kemudian untuk number of transaction, tentunya ini juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Kalau kalian perhatikan, tentunya ini berhubungan juga dengan alamat yang tadi aktif, berkurang drastis, sehingga jumlah transaksi juga pasti berkurang drastis. Gitu ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi number of addresses yang melakukan akumulasi, number of addresses with a non-zero balance, kita masih terus mengalami peningkatan guys. Para pemain-pemain kecil, retail-retail sepertinya secara eksponensial terus mengalami peningkatan gitu ya dalam jumlah koin yang mereka punya. Untuk sekarang mereka sudah mempunyai kurang lebih 42,5 juta alamat. Jadi dari waktu ke waktu kalau kalian perhatikan kita secara eksponensial terus meningkat dari segi number of addresses with a non-zero balance. Nah, kalau misalnya kita mau membandingkan gitu ya antara withdrawal dan juga deposit di exchange, kita melihat ada hal yang menarik. Disampaikan di sini ada terjadi divergence guys. Bahwa biasanya terjadi pergerakan yang sama ya antara withdrawal dan juga deposit. Yang hijau ini adalah orang-orang yang withdraw dari exchange, yang pink ini adalah orang-orang yang deposit ke exchange Bitcoin-nya. Dari waktu ke waktu kalau kalian perhatikan, dominannya kita mengalami pergerakan yang sama. Kalau misalnya withdraw-nya naik, depositnya juga naik. Kalau depositnya turun, withdraw-nya juga turun. Nah, hal yang menarik terjadi sekarang, di mana kita melihat adanya divergence atau perbedaan. Di mana orang-orang yang deposit itu sekarang udah terus menurun, oke? Tetapi orang-orang yang withdraw itu sedang dalam peningkatan. This is historically unusual. Secara historis ini bukan hal yang biasa terjadi, gitu ya. With few similar examples in the last 5 years. Dalam 5 tahun terakhir hanya ada beberapa contoh yang sama gitu. Dan ini tentunya adalah berita positif juga, di mana orang-orang yang mendepositkan itu kan biasanya tujuannya untuk menjual gitu guys. Sedangkan orang-orang yang menarik keluar dari exchange itu biasanya untuk di hold. Nah, yang kita pengen tentunya adalah ketika orang-orang withdraw-nya semakin banyak, alias semakin banyak holdernya, tapi orang-orang yang mau jualan itu sudah semakin sedikit. Nah, ini yang ditunjukkan di sini. Oke, jadi dari segi perbandingan withdraw dan juga deposit, kita mulai ada terjadi perbedaan sekarang. Dari yang kemarin sebenarnya masih sama aja, cuman baru ada sekitar 1-2 minggu belakangan kita melihat ada divergence. Bukan 1-2 minggu ya, mungkin udah hampir sebulanan di sini kalau kalian perhatikan. Oke, dan juga ada beberapa data on-chain lainnya yang banyak banget di sini, kalian bisa cek sendiri, transaction count, comparison of exchanges, kemudian ada juga balance on exchanges yang udah pernah kita bahas juga beberapa kali sebelumnya. Sampai sekarang belum ada perubahan, kita masih melihat terus-menerus decline, alias stok Bitcoin yang berada di exchange
terus-menerus menurun hingga sekarang sudah mencapai 2,4 juta Bitcoin, dan ini mencapai angka yang sama dengan yang terjadi di Juli 2018. Jadi sudah hampir 4 tahun kita tidak pernah melihat angka 2,4 juta Bitcoin yang tersisa di exchange. Dan juga ada beberapa hal lainnya yang bisa kalian cek juga, exchange net position change. Di sini juga kita melihat ada outflow besar-besaran terjadi dalam kurang lebih 1 bulan terakhir, di mana ada sekitar 151.000 monthly position change, atau ada penarikan sekitar 150.000 Bitcoin. Oke, dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Ini bisa jadi karena banyak sekali orang-orang melakukan akumulasi, tapi juga bisa jadi karena orang-orang udah mulai kayak skeptis terhadap exchange. Karena kejadian Voyager kemarin, gitu ya, tiba-tiba di freeze, orang-orang yang mau deposit nggak bisa, withdraw nggak bisa, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Jadi istilahnya uang kalian atau aset kalian itu di freeze di situ. Jadi mungkin karena itu juga orang mulai nyadar, oke, ini sepertinya saya harus tarik keluar dari exchange sebagian aset saya dan ditaruh ke cold wallet. Saya kembali sampaikan dan ingatkan guys bahwa kalau kalian menumpuk semua aset kalian ke dalam satu exchange, itu sangat riskan gitu guys. Walaupun kalian mungkin mengatakan, tapi saya pakai exchange terbaik di dunia kok, tidak mungkin bakalan bermasalah. Lebih baik kalian sediakan payung sebelum hujan guys. Jangan sampai kalian terlambat menyadari, dan kemudian tiba-tiba terjadi hal yang sama dengan Voyager, ya kalian cuma bisa gigit jari gitu. Sebisa mungkin kalian diversifikasi exchange. Jangan hanya taruh di satu exchange, taruh di beberapa exchange. Terserah, pilih mana, yang mana aja boleh. Kalau misalnya top-top exchange harusnya sudah lumayan aman. Binance boleh, Huobi boleh, Bybit boleh, Delta boleh. Semuanya boleh kalian pakai, atau mau pakai cold wallet juga boleh. Itu juga aman banget. Gitu ya. Kalau misalnya kalian belum mempunyai akun exchange lain, kalian bisa klik saja link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Di situ ada beberapa exchange. Kalian tinggal pilih saja mau yang mana. Dengan menggunakan link referral tersebut, kalian bisa mendapatkan berbagai bonus menarik. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi illiquid supply change. Ini juga sebenarnya berkaitan dengan yang ini guys, exchange net position change ya. Dimana kalau kalian perhatikan ada outflow yang cukup besar terjadi di sini. Ini tentunya juga berdampak dengan illiquid supply. Ketika banyak sekali orang menarik keluar dari exchange, otomatis illiquid supply atau supply Bitcoin yang masih liquid itu sudah berkurang. Alias yang berada di exchange itu terus berkurang. Itu yang ditujukan di sini. Dan ada accumulation trend score yang kemarin udah kita lihat bahwa orang-orang yang retail kecil yang memiliki di bawah 1 Bitcoin itu dalam keadaan akumulasi berat, yang memiliki lebih dari 10.000 Bitcoin juga dalam keadaan akumulasi, sedangkan yang di pertengahannya cenderung netral mengarah ke distribusi. Gitu ya. Yang mempunyai 1 sampai 10, 10 sampai 100, 100 sampai 1000 dan 1000 sampai 10.000. So, saya rasa itu aja yang perlu saya bahas di sini guys, karena masih banyak banget dan saya rasa itu akan kepanjangan kalau kita bahas semua. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan guys, untuk sekarang kita kembali membentuk pattern baru, dan ini kita bisa kategorikan sebagai symmetrical triangle guys. Oke, symmetrical triangle ya menurut saya ini netral, bisa ke arah atas atau ke arah bawah. Ini tergantung nanti kita breakout-nya ke arah mana. Breakout ke atas atau kita breakdown ke bawah. Nah, tentunya ketika kita mendapati breakout ataupun breakdown, kita perlu konfirmasi berupa retest guys. Oke. Dan terlebih-lebih lagi adalah peningkatan secara volume, baik ke atas maupun ke bawah. Ketika kita mendapatkan breakout ke arah atas, kita harus melihat adanya peningkatan volume dari arah buyers. Oke, dan baru dari sana kita menunggu ada retestnya. Dan ini akan menjadi sebuah setup yang cukup baik menurut saya, dan kita bisa menargetkan kalau secara teknikal sebenarnya target price-nya dari symmetrical triangle ini adalah kalau anggapan kita breakout-nya di sini, maka nyampe-nya di sekitaran 26.000. Oke? Kalau kita malah breakdown, tentunya itu bukan berita baik gitu ya. Dan kita bisa jadi drop hingga ke sekitaran area 13.000. Jadi itu adalah target teknikalnya. Tergantung nanti kita breakout ke arah mana gitu ya. Untuk sementara kita masih berada di symmetrical triangle-nya, dan kita sudah berada di penghujung pattern-nya guys. Jadi kalau misalnya kita masih mempunyai pergerakan yang zigzag seperti ini, saya rasa masih cukup wajar gitu ya. Selama kita masih bermain di pattern ini, kita masih mempunyai kemungkinan untuk terus-menerus meretest kedua trend ini sebelum pada akhirnya market memutuskan pengennya ke arah mana. Pengennya ke atas ataukah ke bawah, dan dari sana kita baru lihat lagi apakah breakout ini valid. Salah satunya dengan cara melihat volumenya. Kalau sudah valid, kita tunggu retestnya, dan dari sana kita baru mungkin mendapatkan sebuah setup.
gitu ya. Kalau kita lihat dari daily chart, sebenarnya closing daily candle-nya itu cukup positif gitu ya, dimana kita mendapati adanya bullish engulfing candle setelah beberapa candle sebelumnya itu adalah indecision candle, dimana kita melihat ada pertarungan ya antara para bulls maupun para bears, walaupun dalam 2 hari di sini itu volumenya kecil banget, dan baru hari ini lagi kita melihat market terlihat ada sedikit kehidupan gitu ya. Dan untuk sementara ya kita masih mungkin perlu melihat apakah market akan memutuskan hari ini bahwa kita akan breakout ataupun breakdown ke arah bawah. Sebelum hal tersebut terjadi, kita masih bisa expect bahwa kita akan terus bermain seperti ini sebelum pada akhirnya kita breakout. Oke, pada intinya sebelum kita breakout ataupun breakdown, kita masih bisa aja sideways dan menuju ke ujung pattern ini sebelum pada akhirnya kita memutuskan pengennya ke arah mana gitu ya. Dan saya rasa itu aja sih guys yang perlu disampaikan untuk time frame kecil hari ini. Kita melihat symmetrical triangle sudah mulai terbentuk dan harusnya dalam kurun waktu beberapa hari ke depan kita bisa melihat market mengambil keputusan pengennya ke arah mana gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.